Stoikisme, emang perlu? Mungkin itu pertanyaan yang muncul saat hidup terasa biasa-biasa saja. Tapi coba jujur, berapa kali kamu marah karena hal kecil? Berapa kali kecewa karena orang lain tak sesuai harapan? Stoikisme bukan soal jadi dingin atau tak punya perasaan. Ini tentang cara bertahan tanpa kehilangan arah. Tentang tetap tenang di tengah dunia yang makin berisik. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana tapi menampar. Tidak semua hal ada dalam kendali kita. Cuaca, opini orang, masa lalu, bahkan sikap orang lain, itu di luar kuasa kita. Tapi pikiran, respons, dan sikap kita, itu wilayah kita. Ketika kamu berhenti memaksa dunia mengikuti maumu, disitulah beban mulai terasa lebih ringan. Seringkali kita lelah bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana. Saat realita berbeda, kita memberontak. Stoikisme mengajak kita menerima fakta tanpa drama berlebihan, bukan pasrah tanpa usaha, tapi menerima dulu kenyataan, lalu bergerak dari situ dengan kepala yang lebih jernih. Kita hidup di era yang serba cepat dan penuh perbandingan. Media sosial membuat kita merasa tertinggal. Stoikisme menenangkan dengan satu prinsip, fokus pada prosesmu sendiri. Hidup bukan lomba siapa paling cepat terlihat sukses. Yang penting adalah apakah kamu bertumbuh hari ini dibandingkan dirimu kemarin. Emosi itu manusiawi. Marah, sedih, kecewa, semua wajar. Stoikisme tidak menyuruhmu menekan emosi, tapi mengelolanya. Ia mengajarkan jeda. Sebelum bereaksi, tarik nafas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini layak menguras energiku? Banyak konflik sebenarnya selesai hanya dengan satu keputusan, tidak ikut terbakar. Pernah merasa terlalu baik sampai dimanfaatkan? Stoikisme membantu kita tegas tanpa harus kasar. Kebaikan bukan berarti membiarkan diri diinjak. Kamu tetap bisa peduli, tapi dengan batas yang jelas. Menghargai orang lain tidak berarti mengorbankan harga diri sendiri. Stoikisme juga membuat kita lebih tahan banting. Saat gagal, kita tidak langsung merasa diri tak berharga. Kita melihat kegagalan sebagai latihan. Setiap rintangan adalah kesempatan melatih karakter. Dunia tidak selalu ramah, tapi kita bisa memilih untuk tetap kuat tanpa menjadi pahit. Banyak orang mengejar validasi, ingin dipuji, diakui, diterima. Stoikisme mengingatkan bahwa harga dirimu tidak ditentukan tepuk tangan orang. Jika kamu melakukan yang benar, itu sudah cukup. Pengakuan boleh datang, boleh tidak. Nilai dirimu tetap utuh. Ada ketenangan aneh ketika kamu berhenti mencoba mengontrol segalanya. Kamu tetap berusaha maksimal, tapi tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil. Jika berhasil, bersyukur. Jika gagal, belajar. Hidup terasa lebih stabil karena kamu tidak lagi naik turun mengikuti situasi. Stoikisme juga melatih kita untuk melihat masalah dari sudut yang lebih luas. Apa yang hari ini terasa besar, mungkin 5 tahun lagi hanya jadi cerita. Perspektif membuat kita tidak mudah panik. Kita belajar menilai sesuatu secara proporsional, bukan reaktif. Dalam hubungan, stoikisme membantu kita lebih dewasa. Tidak semua kritik adalah serangan. Tidak semua perbedaan adalah ancaman. Dengan pikiran yang tenang, kita bisa mendengar tanpa merasa terpojok. Kita belajar memilih respons yang membangun, bukan sekedar melampiaskan emosi. Hidup pasti ada fase berat, kehilangan, penolakan, kegagalan. Stoikisme tidak menghapus rasa sakit, tapi memberi kita pegangan agar tidak hancur. Kita boleh sedih, tapi tidak tenggelam. Kita boleh kecewa, tapi tidak kehilangan harapan. Jadi, stoikisme perlu, mungkin bukan untuk terlihat bijak, tapi untuk bertahan dengan waras. Di dunia yang penuh tekanan, kemampuan mengatur pikiran adalah kekuatan besar. Stoikisme bukan tentang menjadi manusia tanpa rasa, tapi menjadi manusia yang sadar dan terarah. Pada akhirnya, stoikisme adalah latihan seumur hidup, tidak instan, tidak sempurna, tapi setiap hari kamu bisa memilih, bereaksi atau merespons, mengeluh atau bertindak, menyalahkan atau belajar. Dan dari pilihan kecil itu, perlahan hidupmu berubah, bukan karena dunia lebih mudah, tapi karena kamu lebih kuat.